Rusia Ukraina kini memasuki tahun ketiganya. Tidak lagi berbentuk invasi cepat seperti di awal 2022, tetapi berubah menjadi konflik jangka panjang yang melelahkan kedua pihak. Oktober 2025 menandai fase baru. Serangan udara Rusia meningkat tajam, sementara Ukraina terus mencoba mempertahankan posisi di garis depan yang semakin luas. Keduanya tidak lagi hanya berperang untuk wilayah, tetapi juga untuk ketahanan energi, moral, dan kapasitas industri militer. Dalam beberapa minggu terakhir, Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur energi Ukraina. Lebih dari 35 rudal dan ratusan drone digunakan untuk menyerang pembangkit listrik, fasilitas gas, dan jaringan distribusi. Kota Kharkiv, Poltava, dan sebagian wilayah Sumy menjadi sasaran utama. Serangan ini menimbulkan kerusakan besar pada jaringan energi nasional, menyebabkan pemadaman listrik di berbagai wilayah. Rusia tampaknya kembali menggunakan strategi musim dingin, menyerang energi untuk melemahkan daya tahan Ukraina menjelang cuaca ekstrim. Bukan hanya untuk menghancurkan target militer, tetapi juga untuk menekan logistik dan semangat publik. Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal yang datang, namun beberapa tetap berhasil mencapai sasaran. Kerusakan terbesar terjadi di wilayah industri timur, di mana pabrik, gudang, dan jalur kereta api terkena dampaknya. Medan tempur membentang sepanjang 1.250 km dari utara di perbatasan Chernihiv hingga selatan dekat Laut Azov. Pertempuran paling berat terjadi di Donetsk, khususnya sekitar Pokrovsk dan Konstantinivka. Rusia berusaha menembus pertahanan Ukraina dari 3 arah, sementara pasukan Ukraina mempertahankan posisi dengan sistem artileri dan drone pengintai. Di bagian timur laut, wilayah Kupiansk dan Kharkiv terus menjadi sasaran serangan artileri intensif. Ukraina berusaha menahan laju pasukan Rusia, sementara Rusia menggunakan taktik infiltrasi kecil, mengirim kelompok prajurit dalam jumlah terbatas untuk menembus pertahanan. Konflik di lapangan kini bukan lagi tentang pergerakan cepat, tetapi tentang tekanan berkelanjutan, serangan bertahap, logistik, dan kemampuan bertahan di bawah tekanan udara. Data dari lembaga pemantau independen menunjukkan selama September 2025, Rusia hanya merebut sekitar 259 km persegi wilayah baru, angka yang menunjukkan bahwa front relatif stabil, namun pertempuran di garis depan tetap sangat intens. Konflik ini juga memperlihatkan evolusi teknologi militer Rusia. Negara itu kini memadukan senjata konvensional lama dengan sistem baru yang dikembangkan selama perang. Rudal Iskander-M digunakan untuk menyerang target jarak menengah, sementara rudal Kinzhal dan Kaliber dipakai untuk sasaran strategis di wilayah dalam Ukraina. Rudal Kh-101 dan Kh-32 diluncurkan dari pesawat pembom jarak jauh seperti Tu-22M3. Selain rudal, Rusia semakin sering menggunakan drone Shahed 136 yang merupakan versi lokal dari sistem Iran, kini dirakit di pabrik dalam negeri. Drone jenis ini murah, mudah diproduksi, dan mampu menembus pertahanan udara karena jumlahnya yang sangat banyak. Rusia juga mengembangkan drone kamikaze generasi baru seperti Gerbera, serta bom berpemandu UMPBD-30SN yang dapat meluncur dari jarak puluhan kilometer menggunakan panduan GLONASS. Di darat, sistem artileri Tornado G dan Smerch masih aktif digunakan, disertai tank T-90M dan kendaraan lapis baja BTR-82A. Semua ini menunjukkan bahwa Rusia berupaya menjaga keseimbangan antara teknologi canggih dan produksi massal yang berkelanjutan.
Sebagai balasan, Ukraina melancarkan serangan drone ke dalam wilayah Rusia. Beberapa target termasuk terminal minyak di Crimea, pabrik amunisi di Nizhny Novgorod, dan depot logistik militer di wilayah barat Rusia. Menariknya, Ukraina mengklaim bahwa sebagian besar serangan ini menggunakan senjata buatan dalam negeri. Ini menandakan perkembangan industri pertahanan lokal yang semakin mandiri setelah 2 tahun bergantung pada bantuan luar negeri. Namun, keterbatasan amunisi dan sistem pertahanan udara masih menjadi masalah utama bagi Ukraina. Sebagian rudal Rusia tetap menembus pertahanan, menimbulkan kerusakan di area sipil dan infrastruktur penting. Dunia internasional menanggapi dengan beragam. Uni Eropa terus menegaskan dukungan politik dan ekonomi untuk Ukraina, termasuk rencana menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membantu rekonstruksi pasca perang. Namun, sejumlah pejabat Eropa menekankan semua langkah harus tetap sesuai dengan hukum internasional. NATO memperkuat kehadiran di Eropa Timur dan melanjutkan program pelatihan militer bagi Ukraina. Aliansi ini juga meningkatkan kesiagaan pertahanan udara di negara anggota untuk mengantisipasi kemungkinan perluasan konflik. Amerika Serikat tetap menjadi pemasok utama bantuan militer, meskipun kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan senjata jarak jauh. Washington menyatakan, setiap langkah harus mempertimbangkan risiko eskalasi langsung dengan Rusia. Di luar barat, sejumlah negara mulai mendorong diplomasi baru. Beberapa negara Asia dan Timur Tengah menyerukan agar konflik segera diredakan melalui gencatan senjata jangka panjang. Namun, hingga kini tidak ada tanda-tanda bahwa kedua pihak siap berunding secara serius. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.